Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya, kita sebut saja si ayah dan putrinya Mira. Si ayah yang sudah lama menduda bermaksud ingin mengenalkan Mira dengan Yona calon istrinya dengan tujuan agar mereka bisa saling mengenal lebih dekat hingga Mira pun mau merestui pernikahan mereka. 근데 아빠는 Perkenalan mereka pun awalnya terlihat baik-baik saja. Namun suasana mulai berubah saat Mira melihat buku catatan pribadi ibunya ada pada Yona. Hingga Mira pun berkata yang tidak pantas. Si ayah pun sontak membentak karena merasa Mira bersikap sangat berlebihan. 책, 엄마가 너 뱃속에 갖고 있을 때. Oke, selamat datang di The Real versi ID. Kali ini gue bakal ngulas sebuah film Korea yang penuh drama dan misteri, Heartbroken. Film ini ngangkat kisah seorang pengusaha sukses yang hidupnya berubah total setelah tunangannya tewas dan putri kandungnya sendiri jadi tersangka utama. Dan jangan lo skip, karena di akhir video lo bakal ngerti kenapa film ini bikin emosi lo campur aduk. Jangan lupa klik like, subscribe, dan kasih kritik atau saran di kolom komentar. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. 가로등 그림자들이 우리가 처음 만나는 밤. Kisah pun akan berfokus kepada si ayah yang sedang bersama Yona di sebuah kapal mewah. Si ayah pun yang berlatar sebagai pengusaha kaya raya, memberikan sebuah jam tangan mewah untuk sekedar menghibur hati atas sikap buruk Mira belakangan ini. Beralih ke tempat di mana Mira yang terlihat berada di sebuah klub malam yang juga suatu kegiatan rutinnya sebagai anak dari Konglong Merat. Namun di sela asyiknya pesta, Mira melihat ada salah satu temannya yang menonton film Sure. Seorang artis yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yona, si calon ibu tiri Mira. Sementara itu, Yona yang masih bersama si ayah mendapatkan sebuah pesan dari Mira yang ingin bertemu. Setelah memberitahu si ayah kalau Mira ingin bertemu dengan dirinya, Yona pun segera pergi ke tempat di mana Mira berada. 나 갔다 올게. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat pukul 2 dini hari, media ramai memberitakan Yona ditemukan dalam keadaan kritis di parkiran basement hingga nyawanya tak terselamatkan. Sedangkan Mira berhasil ditemukan polisi di dalam mobil yang terparkir di sebuah dermaga milik ayahnya. Kini Mira pun terancam menjadi tersangka tunggal dalam kasus tewasnya sang calon ibu tiri. Si ayah pun menemui Mira yang telah berada di kantor polisi. Di sini Mira masih belum menyadari masalah apa yang dia sedang hadapi. Mungkin karena terlalu dimanja dan tidak pernah ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan uang ayahnya. Bahkan tidak terlihat kecemasan di wajahnya saat mengetahui Yona tewas. Bahkan terkesan menyalahkan ayahnya yang lebih memihak Yona ketimbang dia dalam masalah yang terjadi saat ini. 너한테 절대 도움을 줄 수가 없어. Pahit memang, karena dari satu sisi, si ayah harus menelan pedih kehilangan wanita yang dicintainya. Namun di sisi lain dia harus bisa melindungi putri yang dia sayangi dari masalah yang jelas akan mengancam masa depannya. Melihat posisi Mira yang makin tersudut, apalagi dengan ditemukannya sebuah game berilustrasikan di mana Mira sedang melakukan kekerasan terhadap Yona. Yang sudah tentu itu akan menjadi alat bukti yang kuat bagi jaksa bahwa kematian Yona memang sudah direncanakan. Dengan alat bukti yang cukup memberatkan Mira, akhirnya si ayah menunjuk seorang pengacara wanita bernama Cho Hee-jung, yang memang itu dari permintaan Mira sendiri. Mungkin alasannya karena Mira sudah kenal dekat dengan Hee-jung sejak lama, yang sudah tentu akan membuatnya merasa lebih nyaman. 미랑 재판에 대한 공식적인 입장은 추후 일정을 따로 잡아. Sidang pertama atas kasus tewasnya Yona pun dimulai. Mira pun dihadapkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut bernama Dong Sung-sik. Mira pun dicecar sebuah pertanyaan yang memojokkan dirinya, bahkan membuatnya menangis saat kalimat jaksa yang mengarah kalau Mira telah membunuh Yona. 박유현 씨를 살해했죠. 이해했습니다. 인정합니다. Sedangkan Hee-jung berusaha meyakinkan hakim kalau Mira bukan pembunuh Yona. Terlebih lagi kebiasaan Mira yang selalu diantar sopirnya saat sedang mabuk. Jadi
Jelas, Hei Jung ingin melemahkan dugaan kalau Mira adalah pembunuhnya dan menguatkan dugaan bahwa ada pembunuh sebenarnya. 을 범인으로 지목하고 있습니다. 2016년에도 말이죠. 이상입니다. Di sidang berikutnya, jaksa menghadirkan fakta yang menjadi motif kuat kalau Mira pembunuhnya. Kali ini salah satu teman Mira dihadirkan sebagai saksi. Saksi menyatakan kalau melihat Mira sempat bertengkar hebat dengan Yona yang didasari karena video syur korban. Jadi jaksa menyimpulkan motif Mira membunuh adalah didasari karena rasa benci yang kuat terhadap korban. 소재 클럽 옥타곤에 있었습니까? 저기 피고인 Dengan pertimbangan kalau kesempatan Mira semakin kecil untuk bisa lolos dari jeratan hukum, si ayah pun menemui jaksa yang saat itu sedang berada di toko Toserba. Si ayah pun menawarkan sejumlah uang dan jabatan jaksa agung jika jaksa Dong Sung Sik mau melepaskan Mira. Namun jaksa yang selalu berpegang bahwa keadilan adalah harga mati, jelas menolak keras tawaran tersebut. 잊을 수 없는 선물을 줬습니다. Sedangkan pengecara Hei Jung yang masih kesulitan untuk mencari cara agar Mira bebas dari segala tuduhan karena He Jung sangat yakin kalau kliennya itu tidak bersalah. Dan harapan pun mulai muncul saat rekan timnya berhasil menemukan lokasi pria yang pernah terkena kasus memasang CCTV secara ilegal di parkiran apartemen milik Yona yang kini jadi tempat kejadian perkara. Namun saat mendatangi tempat tersebut, He Jung tak berhasil menemukan pria yang dimaksud. Meski dirinya menunggu sampai malam. Namun saat He Jung akan pulang, tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak toko tersebut, lalu mengambil semua rekaman yang ada di toko. Sedangkan He Jung yang juga melihat kejadian itu, menjadi hilang fokus yang membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Polisi yang cepat datang berhasil mengamankan pria tersebut, yang sebenarnya adalah sopir Mira. Lalu He Jung pun yang kembali ke toko, tak sengaja menemukan sebuah tas yang dibuang oleh sopir Mira sebelum dia diamankan polisi. Akhirnya He Jung pun membawa tas tersebut yang mungkin saja ada bukti rekaman atas kejadian yang sesungguhnya. 잠깐만요. Tak lama orang yang dimaksud akhirnya datang. Kita panggil saja Pak Kim. Si ayah pun yang memang sudah menunggu kedatangannya di toko. Lalu menawarkan sejumlah uang untuk bukti rekaman pada malam di mana Yona tewas. Meski awalnya menolak, namun Pak Kim meminta beberapa syarat yang akan dia beritahu saat mereka sudah berada di rumah Yona. 짐입니다. 나는 떨어지면 다 떠나는 거예요. 가족도 친구도. 사고 현장 영상 봤다. Begitu berada di rumah Yona, Pak Kim pun menyebutkan syarat yang dimintanya. Dari baju pertama kali saat Pak Kim bertemu dan berfoto dengan Yona, dan sebuah album yang belum sempat rilis. Namun si ayah menolak permintaan ketiga. Saat Pak Kim meminta pakaian dalam milik Yona, Pak Kim yang merasa ditolak permintaannya, lalu pergi meninggalkan si ayah begitu saja. 자, 두 번째. 유나 생파 때 다운받아 줄게요. 이제 됐죠. Sidang pun berlanjut, dan kali ini hanya menghadirkan saksi-saksi dari dua belah pihak yang mungkin bisa meringankan atau memberatkan terdakwa. Setelah sidang, si ayah pun menitipkan sebuah kertas untuk He Jung yang bertuliskan kalau dirinya akan pergi ke Thailand. Sementara itu, He Jung pun bertemu jaksa Dong Sung Sik di sebuah kedai kopi yang ternyata mereka sudah saling mengenal sejak lama. Di sini si jaksa meminta agar He Jung keluar dari kasus Yona dengan alasan kalau si ayah adalah orang jahat yang mungkin saja punya maksud lain. Apalagi si ayah lebih memilih He Jung ketimbang Jepelo yang jelas-jelas prima hukum ternama. Namun He Jung tetap pada pendiriannya dan akan menyelesaikan kasus ini hingga akhir. 아니 이거 안 할 생각. 닮았나 보다 주인들이랑. 너는 모르겠지만 임태산이가 나를 매수하려고 시도해서. 와. Singkat cerita, si jaksa yang sudah berada di rumah tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari orang tak dikenal yang mengaku punya bukti rekaman saat Yona tewas. Begitu juga He Jung yang berhasil memulihkan file rekaman yang dia temukan di toko Pak Kim. Dalam rekaman tersebut menampilkan keributan antara Yona dengan si sopir yang ternyata juga adalah manajernya Yona sendiri. Si sopir pun akhirnya dihadirkan sebagai saksi, lalu He Jung pun memberi pertanyaan yang cukup kompleks padanya, yang membuatnya benar-benar marah dan mengakui kalau dialah yang membunuh Yona. Namun yang menarik, si jaksa justru mengabaikan pernyataan si sopir, setidaknya sampai video rekaman yang dibawa oleh saksi kunci darinya,
yang ternyata adalah Pak Kim. Namun karena Pak Kim tidak kunjung hadir, akhirnya si jaksa meminta kepada hakim agar sidang ditunda selama 20 menit. 잠시 미뤄두겠습니다. 검찰 측에서 신청하신 Mendengar nama Pak Kim sebagai saksi kunci, si ayah pun panik, bahkan berusaha untuk menculik Pak Kim yang saat itu baru turun dari taksi. Hei Jung yang melihat tindakan si ayah yang mencurigakan, berusaha menolong dan mengambil flash disk yang terjatuh dari tangan Pak Kim. Namun sayang flash disk itu berhasil direbut kembali oleh si ayah. Lalu dia pun segera memasuki ruang sidang. 정말 정승 Sadar ada yang tidak beres, Hei Jung pun segera meminta jaksa untuk memanggil si ayah sebagai saksi agar bisa menggeledahnya. Dan rencana mereka pun berhasil. Si jaksa benar-benar menemukan flash disk milik Pak Kim yang berada di kantong jas milik si ayah. 영하는 재판장님. Setelah meminta izin hakim, jaksa pun memutar isi flash disk tersebut yang membuat para penghuni sidang kaget. Bahkan Mira pun jatuh pingsan setelah melihat fakta sesungguhnya bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Jadi kesimpulan jaksa Sung, motif pembunuhan Park Yona adalah didasari amarah karena video syur korban bersama sang mantan yang membuat pelaku tega menghabisi korban dan secara keji menjebak putrinya sendiri agar menjadi tersangka. 할 말 있으면 더 해보라고! 모욕감에 분노를 참지 Kasus Mira pun selesai. Lalu Hejung pun kembali menemui si ayah di tahanan. Di sana Hejung diminta oleh si ayah untuk menjadi kuasa hukumnya. Hejung yang juga memiliki banyak pertanyaan di hatinya terpaksa menandatangani kontrak sebagai kuasa hukum si ayah. Karena dengan syarat itulah si ayah akan berkata jujur. 비밀을 엄수할 의무가 있다. Sedangkan Mira yang saat itu bersama si sopir memohon agar diberitahu kebenaran yang sesungguhnya karena Mira tidak percaya kalau pembunuh itu adalah ayahnya. Apalagi dia tahu betul kalau wanita dalam rekaman tersebut bukanlah dirinya. Mendengar ucapan Mira, si sopir pun hanya memberikan sebuah ponsel yang hanya berisikan foto dan jejak GPS yang mengarah ke sebuah kota di Thailand. Lalu Mira pun mendatangi Hejung untuk meminta bantuan dalam memecahkan teka-teki tersebut. Singkat cerita, Mira dan Hejung pun tiba di Thailand dengan menggunakan GPS dari ponsel yang diberikan si sopir. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan lokasi tersebut yang ternyata hanya sebuah gudang yang di dalamnya terdapat sebuah replika lokasi tewasnya Yona. Sepulangnya dari Thailand, Mira pun menemui ayahnya yang berada di tahanan. Mira yang akhirnya mengetahui pengorbanan si ayah hanya bisa menyesal dan menangis. Meski semua itu tidak bisa merubah apa yang telah terjadi. 너 또 올 거지? Karena scan selanjutnya hanya sebuah kilas balik saat si ayah merekayasa video rekaman tewasnya Park Yona. Jadi saya hanya akan menceritakan intinya saja. Jadi sebenarnya si ayah sudah melihat rekaman CCTV dari Pak Kim saat Mira menabrak Park Yona. Dan demi untuk menyelamatkan Mira, si ayah pun membuat rekaman yang sama persis. Namun seolah-olah si ayahlah pelakunya. Karena hanya dengan cara inilah Mira bisa bebas dari hukuman setelah segala daya upaya gagal, termasuk menyuap jaksa Dong Sung Sik. Tamat!